Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazir Davaro dengan NIM 1203 814, Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera, kelas Manajemen Desain RB. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu manajemen dan hal-hal yang include ataupun terkait di dalamnya. Langsung saja kita simak penjelasan. Oke, yang pertama, apakah itu manajemen atau apakah manajemen itu? Dilihat dari beberapa sumber yang ada di internet, manajemen itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya manajemen, atau jika diartikan itu berarti mengelola atau mengatur sebuah hal atau sesuatu hal. Sedangkan dalam bahasa Inggris beda lagi nih, ialah manage, memiliki arti mengelola atau mengendalikan. Sebenarnya mirip, cuman diambil dari dua bahasa Prancis dan Inggris. Terus lalu apa itu manajemen? Manajemen adalah sebuah proses perancangan, pengarahan, pengorganisasian sumber daya lainnya terhadap suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien. Gitu. Lanjut ke nomor 2. Manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi. Jadi manajemen itu dibagi menjadi 5 konsentrasi ya. Yang pertama itu ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran fokus bertugas untuk menganalisis ilmu strategi gunanya untuk memasarkan suatu produknya agar bisa bersaing dalam dunia bisnis dan juga memperkenalkan produknya kepada konsumen. Manajemen selanjutnya ada manajemen keuangan, ialah manajemen yang bertugas mengelola pemasukan atau pengeluaran dari suatu perusahaan, serta juga pengendalian dana dan aset yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Terus selanjutnya ada manajemen operasi, ialah manajemen yang bertugas sebagai pengelola semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Yang keempat, manajemen penjualan adalah suatu proses pengembangan tim penjualan untuk mengkoordinasikan implementasi strategi penjualan dan penerapan teknik penjualan dalam bisnis. Nah, yang terakhir nih, yang kelima, itu ada manajemen sumber daya manusia, adalah untuk mengatur para pekerja, buruh, karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah gitu, jadi konsentrasi dalam manajemen ini dibagi menjadi 5 konsentrasi seperti yang saya sebutkan tadi. Manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen penjualan, dan manajemen sumber daya manusia. Lanjut ke nomor 3, mengapa dalam industri kreatif atau DKV, dalam tanda kurung DKV, memerlukan sebuah manajemen atau pengelolaan? Menurut saya, karena di dalam industri kreatif ya, terdapat sebuah tim yang bekerja di dalamnya, di mana di dalam tim tersebut tidak hanya mengendalikan keahlian dalam bidang kreatifnya saja, tapi perlu juga ilmu manajemen ataupun mengatur. Ilmu manajemen yang dipakai dalam industri kreatif dipakai untuk mengelola atau mengatur suatu proses setiap karyawan yang bekerja yang berada di dalam tim tersebut agar pekerjaan berjalan teratur dan efisien. Nah, jadi bukan berarti kita yang ada di bidang industri kreatif ataupun secara spesifik DKV itu tidak memerlukan manajemen, perlu. Karena yang namanya manajemen itu bagaimana cara kita mengontrol, mengelola, mengatur suatu hal gitu, sehingga kita yang bekerja di pada industri kreatif ini bisa bekerja lebih teratur dan efisien dan sesuai target tentunya. Lanjut yang keempat, unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik? Ya, dilansir dari kompas.com, terdapat 6 unsur yang saya ketahui dalam mencapai keberhasilan dalam membangun perusahaan, yaitu ada 6M, bukan 6 miliar. Yang pertama itu ada manpower-nya. Manpower-nya adalah tenaga kerja atau bisa juga sumber daya manusia, SDM. Tenaga kerja ini sangat penting dalam suatu organisasi atau perusahaan karena untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan ingin mengerjakan atau membuat sesuatu hal, itu perlu yang namanya SDM yang pertama. Karena kalau tidak SDM, maka siapa yang akan mengerjakan gitu kan. Terus yang kedua ada metode atau metode.
adalah sebuah unsur manajemen yang diperlukan untuk mengatur suatu prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang menjalankan metode ini ialah manpower-nya ataupun SDM tadi. Terus yang ketiga adalah mesin, ialah unsur manajemen yang berupa suatu barang. Mesin bisa berupa peralatan logistik atau teknologi yang diperlukan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, jadi mesin atau alat ini dalam tanda kutip untuk mempermudah SDM dalam mengerjakan pekerjaannya. Gitu. Terus yang keempat itu ada material. Ialah unsur manajemen yang berguna untuk pemilihan bahan baku agar penggunaannya dilakukan sebaik dan seefektif mungkin agar bahan tidak ada yang terbuang sia-sia. Jadi material itu cara kita mengelola atau memilah suatu bahan itu supaya buang sia-sia secara efektif gitu ya. Kelima adalah money atau uang, modal. Di sini kita harus dikelola dengan bijak dan efisien. Penggunaan uang harus diatur secara cermat dan efisien agar tidak terjadi pengeluaran yang berlebihan. Gitu. Jadi kalau ingin mencapai suatu perusahaan yang baik dan ideal itu mestinya modalnya diatur, pengeluaran pemasukan gitu kan. Terus yang keenam ialah market atau pasar. Dalam perusahaan atau organisasi, market berguna sekali karena kita harus tahu market yang kita inginkan. Gunanya sebagai strategi dan teknik pemasaran untuk menciptakan suatu permintaan akan penawaran produk atau jasa. Jadi kita harus tahu nih target market kita tuh siapa gitu, dari jangka umur ataupun pekerjaan dan lain-lain. Lanjut nomor 5, apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Secara pribadi ya, menurut saya ciri perusahaan yang memiliki manajemen baik itu ialah perusahaan yang memiliki visi dan misi yang jelas. Lalu sumber daya manusia di dalamnya yang bisa dibilang mumpuni ataupun profesional. Memiliki jam kerja yang efisien dan teratur. Perusahaan yang bisa bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Jadi perusahaan yang bisa dikatakan mutualan dengan perusahaan lain itu juga termasuk poin penting dalam suatu perusahaan yang baik. Ada juga menurut Peter dan Waterman dalam bukunya yang berjudul In Search of Excellence, terdapat 8 ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik ya, yaitu kecenderungan untuk bertindak, jadi dia lebih ke action, dekat dengan pelanggan, otonomi dan kewirausahaan, produktivitas melalui orang, berorientasi pada nilai-nilai nyata, setia dan konsisten, bentuk sederhana, staf ramping, bersifat longgar sekaligus ketat. Gitu. Jadi di dalam buku In Search of Excellence ini ada 8 ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik, seperti yang saya sebutkan tadi. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Apa standar manajemen yang baik itu? Menurut saya, standar manajemen yang baik itu adalah memiliki standar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Gunanya agar menjamin sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut agar terlindungi keselamatannya dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Jadi kan ketika kita bekerja, bukan tidak mungkin suatu hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Makanya standar manajemen suatu perusahaan yang baik itu ialah dengan menghadirkan ataupun menyediakan layanan ataupun jaminan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh karyawan-karyawan ataupun SDM di dalamnya, itu suatu perusahaan dengan manajemen yang baik tersebut sudah bisa menanganinya gitu. Jadi SDM yang bekerja di suatu perusahaan itu pun merasa aman gitu, merasa terjamin keselamatan maupun kesehatannya. Lanjut yang terakhir, ini ada nomor 7. Sebutkan 2 perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Ceritakan bagaimana berkembang. Bisa dibilang banyak ya perusahaan-perusahaan yang bisa dibilang manajemennya sangat baik,
bahkan sangat baik ya di dunia ini gitu kan. Namun jika harus memilih dua perusahaan saja, maka saya akan memilih Apple dan Google, dua developer terbesar untuk saat ini dalam kategori bidang elektronik, khususnya di handphone dan di laptop gadget. Nah, jadi Apple itu merupakan perusahaan terbaik dan telah mengeluarkan beragam inovasinya sampai saat ini, di mana perusahaan ini memegang pasar HP tertinggi saat ini. Ya, bisa kita semua tahu ya bahwasanya Apple ini telah menguasai pasar handphone atau smartphone tertinggi di dunia saat ini. Awal mula Apple ini didirikan oleh dua orang sahabat, mulai sebagai perusahaan pada 1 April 1976 yang didirikan oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak. Apple awalnya adalah perusahaan komputer pertama yang berhasil mempopulerkan antarmuka pengguna grafis. Jobs dan Wozniak diperkenalkan pada tahun 1971. Seorang teman yang bernama Bill Fernandez yang kemudian menjadi salah satu karyawan Apple paling awal. Mereka bisa langsung akrab karena saling menyukai teknologi. Kantor pertama Apple adalah sebuah garasi milik Steve Jobs. Jadi kantor pertama Apple ini sangat sederhana gitu, berupa garasi. Mereka memulai debut Apple 1 dari komputer desktop dengan motherboard tunggal. Nah, tidak seperti PC pada zamannya itu. Kemudian mereka memperkenalkan Apple II tahun 1977 yang menawarkan tampilan warna dan fitur lain yang dimana ini menarik banyak orang gitu. Meskipun Jobs adalah seorang pemula di dunia bisnis, ia memahami apabila perusahaan ingin tumbuh maka diperlukan manajemen profesional dan pendanaan yang besar. Pendanaan yang besar dari investor-investor. Jadi manajemen dalam perusahaan sangatlah penting gitu dalam mengelola suatu perusahaan. Nah, si Jobs ini menyadari akan hal itu gitu kan. Terus perusahaan yang kedua itu ada Google. Kita semua tahu Google gitu kan. Dengan jumlah karyawan mencapai angka 72.053 orang, Google dinilai sebagai perusahaan dengan sistem HR terbaik, memiliki perusahaan dengan banyak cabang di dunia. Tak sedikit pun mengurangi baiknya kualitas manajemen HR di perusahaan yang berpusat di Mountain View, California, Amerika ini. Budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan dalam tubuh manajemen jadi alasan kuat perusahaan yang bergerak di dunia teknologi ini menempati posisi kedua perusahaan dengan posisi pertama perusahaan dunia dengan sistem manajemen HR terbaik versi Workforce 2017. Ya, jadi Google mampu membangun manajemennya dengan mementingkan karyawannya, menghargai perbedaan, memberikan apresiasi apapun yang dilakukan oleh karyawan. Karyawan adalah aset berharga yang tak ternilai, selalu menciptakan iklim kerja yang inovatif, bukan pengalaman, namun keinginan yang kuat. Jadi bisa dikatakan Google ini ialah perusahaan yang paling memanusiakan karyawannya dibanding perusahaan-perusahaan yang lainnya mungkin, sehingga banyak penghargaan telah diraih oleh Google ini gitu kan. Salah satunya tadi perusahaan dengan sistem manajemen HR terbaik gitu kan, versi Workforce 2017. Oke, mungkin itu aja beberapa hal terkait dengan manajemen dan hal-hal yang terkait di dalamnya yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.